Bapak Ibu sekalian, semua saya yakin sudah kenal yang namanya biospray. Sejatinya produk ini diciptakan oleh Allah lewat tangan-tangan yang terampil berdasarkan riset yang berkesinambungan sejak tahun 60-an, dipublish pada tahun 90-an, dan baru di launching produknya. Jadi pabrik ini membuat berdasarkan riset. Di launching tahun 2001. Sampai sekarang tahun 2020 tetap eksis. Yaitu biospray. Mengapa tetap eksis? Karena produknya sangat-sangat kuat. Biospray terkategori suplemen. Suplemen disebut komplementer medis. Semua sudah paham. Jadi suplemen bukan menggantikan obat medis. Bukan menggantikan perannya medis. Selain obat medis ada operatif dan lain-lain, ya kan? Itu tidak tergantikan. Tetapi pada kasus-kasus penyakit degeneratif, penanganan medis tidak tuntas sampai 100%, hanya gejalanya yang ditangani. Makanya penyakitnya disebut sulit disembuhkan atau bahkan dikatakan tidak bisa disembuhkan. Nah, disinilah peran suplemen komplementer medis, ya kan, berupa suplemen, herbal, jamu, termasuk probiotik. Ini jadi penting pada kasus penyakit-penyakit degeneratif. Nah, mengapa tadi saya katakan hanya diketahui kira-kira 40%, kalaupun lebih dari itu paling sampai 70%. 30%-nya tidak banyak yang tahu. Mengapa? Ini nanti yang akan saya ungkap pada acara ini. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita sudah paham biospray adalah pelopor anti-aging yang alami. Cara kerjanya sebagai stimulan HGH. Ini belum dibahas terlalu jauh. Nanti saya ungkap. Merangsang produksi HGH itu sendiri. Artinya, ini bisa dikategorikan autoterapi. Jadi HGH endogen kita yang ditingkatkan produktivitasnya ketika produktivitasnya sudah menurun. Karena kita mengalami penuaan. Makanya di masa tua hadir penyakit-penyakit degeneratif. Sediaannya unik dan praktis, kecil, bisa dibawa kemana-mana. Semua sudah tahu. Biaya harian ringan. Ingat kenapa saya katakan kategorikan ringan? Karena ini penyakit-penyakit degeneratif. Kalaupun bukan namanya penyakit, kita mengalami penuaan. Berapa harganya orang yang ingin tampak lebih muda? Sangat-sangat mahal. Makanya banyak dokter kecantikan, ya kan, mendapatkan pasien. Ya kan. Testimoni cepat dan persentase tinggi. Ini yang selama ini terjadi. Tetapi banyak di antara kita, jangankan masyarakat, di antara kita tidak paham kenapa testimoninya cepat. Kenapa persentasenya tinggi? Padahal ini baru testimoni. Artinya testimoni itu perubahan gejala. Belum sampai pada taraf penyembuhannya. Itu yang 30% tidak diketahui. Paling sering memberi bukti secara klinis. Ini yang sering disampaikan oleh guru besar yang selama ini bergabung di biospray sejak tahun 2012. Beliau banyak meninggalkan legacy. Banyak memberikan pertinggal bagi kita yang sangat penting bagi dunia medis. Dan banyak membantu proses penyembuhan penyakit-penyakit degeneratif beliau. Artinya sangat-sangat kuat statement beliau. Beliau menyatakan biospray adalah satu-satunya produk komplementer medis yang paling sering memberi bukti klinis, bisa dibuktikan secara lab. Penunjang standar terapi sehingga dapat bermanfaat untuk penyembuhan pasien, bukan hanya sekedar pengakuan-pengakuan testimoni. Jadi pengakuan testimoni itu belum cukup kalau tidak dibuktikan secara lab. Beliau juga menyatakan biospray adalah rahmatan lil alamin. Luar biasa. Rahmatan lil alamin itu bukan statement yang sederhana. Dimensinya ini alamin, seluruh alam. Kalau produk ini hanya remeh. Tetapi karena manfaatnya begitu menerobos paradigma medis, beliau menyatakan ini rahmatan lil alamin. Terakhir beliau menyatakan bahwa biospray adalah satu-satunya suplemen yang bisa merangsang
produksi hormon pertumbuhan, meningkatkan produksi hormon pertumbuhan endogen kita. Jadi yang ada di tubuh kita sendiri ditingkatkan produktivitasnya. Nah, satu hal yang paling sering beliau sampaikan almarhum, bahwa biospray tidak pernah mengecewakan bagi orang yang sudah menggunakan. Tolong fokus statement ini. Yang menyampaikan adalah seorang profesor, seorang guru besar. Inilah Bapak Ibu sekalian, salah satu tonggak yang harus kita pegang. Karena komplementer medis ini menurut WHO cukup dengan testimoni, tidak harus ada riset, tidak harus ada uji klinis. Nah, kalau seorang guru besar menyampaikan bahwa biospray tidak pernah mengecewakan bagi para penggunanya, artinya sepanjang beliau menyarankan pasien-pasiennya yang periksa kontrol ke beliau untuk ditunjang dengan biospray. Sejauh ini beliau sejak 2012 sampai 2020, beliau almarhum kemarin bulan September, tidak pernah mengecewakan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi tempat yang terbaik bagi Profesor Yogyantoro rahimahullah, karena beliaulah yang sangat memberikan motivasi bagi kita karena statement-statement beliau. Itu. Nah, berikutnya, teruji di lapangan hampir 20 tahun. Artinya sejak 2001 sampai sekarang tidak pernah mengecewakan, kata profesor. Juga di lapangan jarang sekali orang menyatakan tidak puas dengan biospray, kecuali salah penggunaannya sejak 2001. Inilah Bapak Ibu sekalian, kenapa salah satunya kita harus komitmen dan konsisten. Sehingga kita harus militan. Karena apa? Masyarakat kita butuh sekali penjelasan. Bukan sekedar kita jual. Butuh penjelasan yang konkret tentang produk ini. Supaya apa? Masyarakat kita paham dan akhirnya beliau menentukan akan menggunakan. Karena tidak pernah mengecewakan. Sayang sekali kalau masyarakat kita karena tidak paham, tidak mau menggunakan. Sayang sekali. Potensi kita untuk membantu masyarakat yang bermasalah di penyakit-penyakit degeneratif tidak mendapatkan pengetahuannya, tidak mendapatkan wawasannya. Contoh, pada kasus sekarang ini, pada kasus COVID-19, apa yang dipesankan oleh praktisi-praktisi medis? Waspada yang punya penyakit bawaan, punya penyakit penyerta. Yang dimaksud adalah penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit karena banyaknya penurunan fungsi organ akibat dari banyaknya sel-sel yang melemah, bahkan sel-selnya banyak yang rusak, lebih jauh lagi sel-selnya banyak yang mati. Sehingga ketika terinfeksi virus COVID-19, jika kekebalannya kurang baik, maka virusnya akan mengganas di tubuh sampai akhirnya merusak jaringan paru-parunya, terjadi sesak nafas. Bayangkan orang punya penyakit penyerta, terjadi sesak nafas. Ya, terlepas itu sebuah takdir, akan mengalami kematian. Bapak Ibu sekalian, sudah 20 tahun teruji di lapangan. Pada era COVID ini sudah terbukti juga banyak sekali testimoni, kesaksian penderita-penderita COVID yang terbantu sampai sembuh, bahkan kesembuhannya, kecepatannya luar biasa. Dan lagi orang yang menggunakan biospray terbukti jarang sekali didiagnosa terinfeksi COVID karena memang kekebalannya cukup tinggi. Nah, penghargaan-penghargaan secara nasional dan internasional sudah cukup banyak sekali. Puluhan bahkan. Jadi, secara internasional, The Best Anti-Aging Brand Award tahun 2013. Ini Bapak Ibu sekalian tonggak juga.
bahwa produk kita sudah dapat apresiasi secara internasional sebagai the best anti-aging. Super Excellent Brand Award. Produk berkualitas itu ada award-nya. Kalau produk tidak berkualitas ya tidak ada award-nya. Yang berkualitas ada 4 tingkatan. Top brand, super brand, excellent brand, super excellent brand. Itu Biospray tahun 2009. Ini juga tonggak Bapak Ibu sekalian. Secara nasional tahun 2016 dari Menteri Perekonomian RI, Menteri Kesehatan RI, dari sisi manfaat produk, dari sisi manfaat ekonominya, bisnisnya cukup menjanjikan sekali, banyak menciptakan pebisnis-pebisnis yang berpenghasilan cukup besar. Bukan penghasilan yang, maaf ya kan, yang rendah. Sangat tinggi penghasilan. Ini juga penghargaan nasional tahun 2018. Menko PMK RI, Menteri Ketenagakerjaan, artinya banyak sekali menciptakan peluang kerja. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, yang baru, tanggal 20 November, baru diberikan kira-kira 5 hari yang lalu, mendapat penghargaan Best Business 2020. Khususnya pada SBC. Jadi ada apresiasi yang sangat luar biasa dari negara Indonesia secara nasional. Mengapa dapat penghargaan Best Business 2020? Karena SBC sebagai stokis dan distributor Biospray tetap eksis. Para pelaku-pelaku bisnisnya tetap mendapatkan penghasilan, bahkan tidak surut penghasilannya. Bapak Ibu sekalian, inilah Biospray. Nah, konsepnya Biospray sebagai antioksidan dan anti-aging. Selama ini yang kita sampaikan kepada masyarakat masih pada tataran antioksidan. Dengan bukti perubahan gejala yang disebut testimoni. Bapak Ibu sekalian, yang belum kita ketahui adalah potensi anti-agingnya. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat setelah tahu potensinya produk Biospray, punya harapan untuk sembuh. Bukan hanya berubah gejalanya. Bukan hanya sekedar testimoni perubahan gejala. Tetapi potensi sembuh. Harapan sembuh jadi ada. Kalau ini kita sampaikan kepada masyarakat, masyarakat punya harapan besar untuk sembuh. Ingat, sembuh itu tidak harus 100%. Apalagi sudah mengalami penyakit degeneratif, sudah terbilang tahun. Contoh istilah yang sering kita dengar. Dulu penyakitnya hanya kencing manis. Tapi sekarang komplikasi. Komplikasinya kemana? Ke saraf. Saraf tepi. Peredaran darah tepi. Sehingga kalau luka jadi busuk, jadi gangren. Komplikasi berikutnya ke jantung. Berikutnya ke mata. Optalmopati. Berikutnya ke ginjal. Nefropati. Ini ikutannya penyakit diabetes saja. Tadinya penyakitnya single jadi banyak. Mengapa? Karena yang dihandle hanya gejalanya. Kalaupun ada produk suplemen, herbal, jamu, probiotik, itu hanya menghandle gejalanya. Tidak sampai ke penyembuhannya. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang harus kita pahami dan kita pahamkan kepada masyarakat. Sehingga bisa 100% masyarakat merasa punya harapan untuk sembuh. Nah, kenapa tadi saya katakan sembuh tidak harus 100%? Bagaimana orang sudah sakit kencing manis, komplikasi, sudah 15 tahun. Tapi sama Allah masih diberi umur. Ajal belum sampai. Tentu banyak sekali sel-sel yang sudah mati. Bukan hanya rusak, apalagi lemah. Banyak yang mati. Disinilah kesembuhan tidak bisa 100%. Mungkin 75%, mungkin 50%. Sehingga kualitas hidupnya jadi lebih bagus. Nah, ini satu kunci yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, kandungan Biospray reguler. Sampai saat ini
biospray reguler ini belum ada kompetitornya. Belum ada yang sama secara fungsi. Kandungannya adalah IGF-1 dari kolostrum. Terkategori anti-aging. Karena akan langsung meremajakan sel. Berikutnya adalah 4 asam amino yang diekstrak dari kacang kedelai. Ini secara umum asam amino ini fungsinya sebagai antioksidan. Tetapi asam amino yang diekstrak dari kacang kedelai punya kadar glisemik yang rendah. Sehingga bisa ketika ada di peredaran darah akan bisa merangsang produksi HGH, hormon pertumbuhan dari kelenjar pituitari kita. Mengapa? Yang lain kok nggak bisa? Karena kadar glisemiknya rendah, bisa menembus sawar darah otak. Inilah Bapak Ibu. Sehingga yang tidak dimiliki oleh produk selain biospray. Artinya biospray reguler punya 2 fungsi, antioksidan dan anti-aging. Antioksidan untuk meredakan gejala, terlihat pada testimoni-testimoni, dan setelah 4 bulan, 6 bulan, 1 tahun, sudah banyak sel-sel yang diregenerasi, disitulah munculnya kesembuhan. Itu karena kerja HGH. Jadi HGH ini singkatan dari Human Growth Hormone, hormon pertumbuhan pada manusia. Hormon inilah yang akan mengaktifkan 8 hormon utama di tubuh kita. Inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan sebagai kunci. Banyak kita hanya berpatokan pada testimoni saja. Ya, dengan testimoni masyarakat cukup tertarik. Nah, rahasia berikutnya, kecepatan testimoni. Banyak orang 1 minggu, 3 hari, tidurnya sudah nyaman. Dari mana itu? Itu kerja HGH. Jadi kerja awal dari anti-aging. Menunjang percepatan perubahan gejala. Menunjang percepatan terjadinya testimoni. Ini Bapak Ibu sekalian kuncinya biospray. Kita selama ini terlena dengan manfaat kecepatan testimoni dan persentase testimoninya cukup tinggi, antara 70 sampai 80%. Tapi kita kurang memahami ini dan kita tidak memahamkan kepada masyarakat. Jadi kalau kita bisa memahamkan kepada masyarakat, potensinya adalah masyarakat punya harapan untuk sembuh. Walaupun sembuh tidak harus 100%. Tergantung seberapa jauh penyakitnya. Kenal biospray tahun keberapa kena penyakit tersebut. Nah, berikutnya ada produk yang kedua. Biospray Plus. Ini kategorinya adalah antioksidan. Kandungan asam aminonya sangat banyak. Vitaminnya sangat banyak. Mineralnya sangat banyak. Terus kolostrumnya juga sangat banyak, mengandung growth factor juga, antioksidan, mengandung juga imun faktor. Jadi bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Makanya banyak kasus orang yang menggunakan biospray setelah dinyatakan positif COVID, pakai biospray reguler dan plus, secara cepat kekebalannya meningkat dan ditakdirkan sembuh dengan cepat oleh Allah. Negatifnya cepat, recovery-nya cepat. Bahkan itu dialami oleh orang-orang yang mengalami penyakit-penyakit degeneratif. Artinya punya penyakit penyerta yang disebut komorbid. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini sangat penting sekali kita memahami ini dan kita jangan menunda untuk menyampaikan kepada masyarakat. Karena masyarakat banyak sekali yang membutuhkan informasi ini. Jadi kita kenapa harus giat, harus militan di produk dan bisnis ini? Karena masyarakat banyak yang menunggu. Bapak Ibu sekalian, tadi sempat saya sampaikan unik dan praktis. Unik karena cara kerjanya. Disemprot di bawah lidah, diserap langsung oleh mukosa mulut, masuk ke peredaran darah, dan dalam waktu yang sangat singkat sampai ke kelenjar pituitari dan langsung merangsang produksi hormon pertumbuhan kita. Yang tersisa kita telan bermanfaat sebagai antioksidan.
Mengapa juga bisa diserap dengan mudah di bawah lidah? Karena produk ini teknologinya sangat tinggi, yaitu dengan teknologi nano. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, kita harus paham ini. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh minta presentasi lanjutan tentang ini bila pembawaan saya ini terlalu cepat. Supaya apa? Kita banyak bisa menyampaikan pada masyarakat dan bisa membantu masyarakat kita yang membutuhkan. Sangat membutuhkan. Di era COVID ini banyak yang stres. Karena punya penyakit degeneratif, disebut penyakit bawaan. Beliau tidak tahu bagaimana harus meningkatkan kekebalan tubuhnya. Makanya yang terjadi bukan hanya takut, tapi ketakutan. Inilah perbedaannya Bapak Ibu sekalian menggunakan biospray. Seperti di bawah lidah ditahan 3 menit, karena akan mempercepat proses. Kalau tidak kita tahan, tidak terjadi penyerapan di mukosa mulut, akan langsung ke lambung kita dan penyerapannya di lambung dan usus. Prosesnya sangat panjang dan efikasinya jadi tinggal 10%. Tapi kalau di bawah lidah, efektivitasnya 90%. Ini riset. Ini grafiknya Bapak Ibu sekalian, sudah sering Bapak Ibu sekalian melihat bahwa hormon pertumbuhan ini dulu meningkat sampai puncaknya kita umur 20 tahun. Setelah 20 tahun terjadi penurunan dan titik baliknya terjadi pada saat kita umur 40 tahun berada di level 50%. Setelah 40 tahun lah itu kita ketahui banyak orang mengalami masalah kesehatan. Disebut penyakit ataupun tidak, pasti kondisinya sudah menurun. Ya, penjelasannya nantilah, ya kan? Jadi saya hanya ingin mempertajam saja bahwa kita selama ini belum paham 100%. Moga-moga dengan seminar yang hari ini kita jadi paham 100%. Nah, inilah 8 hormon utama yang tadi diaktifkan oleh hormon pertama, yaitu hormon pertumbuhan, HGH. Ketika 8 hormon utama ini diaktifkan, fungsi-fungsi organ di tubuh kita ini aktif kembali yang tadinya sudah kurang aktif karena kita mengalami penuaan karena hormon pertumbuhan kita menurun. Ya, termasuk kekebalan tubuh kita menurun. Dulu muda kekebalan tubuh kita sangat bagus. Cukup kita mengkonsumsi vitamin, makan yang bergizi, kekebalan tubuh kita tinggi, daya tahan tubuh kita tinggi. Tapi ketika kita sudah menua dan punya penyakit degeneratif, itu yang diwanti-wanti oleh para praktisi. Waspada, hati-hati, pakai masker, jangan sampai tertular. Social distancing, physical distancing, cuci tangan. Pesan itu begitu menggeloranya karena khawatir terinfeksi. Karena ketika terinfeksi, rumah sakit tidak cukup. Ventilator tidak cukup, ruangan ICU tidak cukup. Dan minggu-minggu ini beritanya banyak sekali kasus. Namun berita bagusnya, kematian akibat COVID ini tidak 100%. Bahkan di Indonesia hanya 3,2%. Kesembuhan yang terjadi 84%, cukup tinggi. Nah, dari 3,2% yang mengalami kematian, ternyata 95% punya penyakit penyerta, punya komorbid. Inilah Bapak Ibu sekalian, kita berpeluang besar untuk berbuat bagi masyarakat kita di era COVID ini. Jadi dasarnya adalah karena fungsi biospray ini bukan semata-mata bisnisnya. Pasti bisnisnya sih terbawa. Tapi dasar pertama adalah manfaat biospray dalam membantu meningkatkan kekebalan tubuh secara cepat dan membantu memperbaiki membantu proses penyembuhan penyakit-penyakit degeneratifnya. Sehingga orang-orang yang punya penyakit komorbid setelah pakai biospray keadaannya jauh berbeda dengan orang yang tidak menggunakan biospray. Hormon-hormon ini hormon penting di tubuh kita. Hormon yang punya peran mengaktifkan organ-organ tubuh kita. Melatonin yang memelihara kualitas tidur kita. Kalau melatoninnya turun karena hormon pertumbuhannya turun, pasti kualitas tidur kita kurang baik. Ingat di masa tua, banyak individu secara ekonomi bagus, tempatnya bagus, tetapi tidak bisa tidur. Bukan karena stres, tetapi karena penuaan. Melatoninnya rendah.
Hormon tiroid, hormon yang membantu proses metabolisme. Bagaimana pentingnya metabolisme tubuh kita bagi individu. Banyak kita makannya normal, tetapi energi yang dihasilkan sangat rendah karena metabolisme kita terganggu. Mengapa? Karena kita mengalami penuaan. Ini banyak kita belum menyadari. Insulin. Ini hormon penting yang bisa mengelola energi di dalam tubuh. Sumber energi di dalam tubuh adalah glukosa. Kalau orang kena kencing manis, karena insulinnya terganggu produktivitasnya dari pankreas kita, insulinnya rendah, akhirnya energi ini tidak diolah oleh insulin. Kalau bisa diolah, akan disimpan di dalam otot kita sebagai cadangan energi dalam bentuk gula hati atau glikogen. Energinya beredar di dalam darah, darah kita kental, mengikat oksigennya rendah, kitanya lemah. Dan nanti ada komplikasi-komplikasi. Pentingnya insulin. Ini bisa diaktifasi oleh hormon pertumbuhan. DHEA, hormon-hormon yang memelihara sistem kekebalan tubuh kita, menjaga kestabilan dan tekanan darah. Inilah Bapak Ibu yang apa pada era COVID ini biospray sangat berperan penting. Ketika kita pakai biospray, kelenjar-kelenjar pertahanan kita akan diaktifkan oleh DHEA ini. Estrogen, hormon penting pada wanita. Estrogennya bagus, berarti kesuburannya tinggi. Wanita tersebut subur. Dan hormon ini yang bisa merawat pertumbuhan jaringan-jaringan tubuh yang sehat. Termasuk memelihara kekenyalan-kekenyalan organ-organ reproduksi kita. Progesteron, hormon penting juga bagi wanita. Hormon yang memelihara kehamilan. Jadi kalau progesteronnya rendah, kehamilannya kurang bagus karena uterusnya atau kandungannya kurang bagus. Sering terjadi keguguran. Testosteron, hormon penting pada pria yang memelihara fungsi-fungsi reproduksi dan fungsi-fungsi seksual organ kaum pria. Artinya Bapak Ibu sekalian, HGH ini memang kunci dari fungsi-fungsi organ tubuh. Dan ini ada di biospray untuk meningkatkan level hariannya. Nah, ini juga legasi dari Profesor Yogiantoro. Beliau membuat buku tentang biospray ini. Beliau menganalisis secara ilmiah bahwa biospray ini betul-betul anti-ROS yang sangat bagus. Ini juga biospray sebagai anti-ROS yang sangat kuat, ya kan, dan juga berfungsi sebagai anti-aging. Ini legasi beliau juga. Biospray memperbaiki kelainan mikrovaskuler dan makrovaskuler pada aterosklerosis diabetik. Bapak Ibu sekalian, hasil yang didapat setelah kita mengkonsumsi biospray 3 bulan pertama, aktivasi 8 hormon utama, banyak perubahan-perubahan termasuk perubahan gejala yang bentuknya testimoni-testimoni. Pada bulan keempat, masa di mana regenerasi sel mulai terjadi. Artinya proses penyembuhan itu dimulai bulan keempat. Jadi bukan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Ini yang penting kita ketahui, kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, sebaiknya kita menggunakan minimal 6 bulan, kalau bisa 1 tahun, sehingga kita mengalami penyembuhan. Jangan lupa ada gejala pemulihan. Jadi menggunakan biospray 20% orang ada mengalami gejala pemulihan. Bukan efek samping, tetapi efek positif yang terjadi pada tubuh kita. Mungkin biasanya disebut reaksi detoksifikasi. Itu masyarakat kita. Nah, risetnya dimulai tahun 60-an, ada penelitiannya tentang HGH diekspos tahun 1990 oleh peneliti yang namanya Dr. Daniel Rothman. Beliau menyatakan penuaan adalah penyakit yang dapat dicegah dan dibalikkan. Dan Dr. Ronald Platt menciptakan buku Grow Young with HGH.
Beliau menyampaikan, dengan meningkatkan human growth hormone Anda sendiri, Anda dapat menghambat waktu biologis Anda hingga 10 sampai 20 tahun. Inilah perannya biospray sehingga bisa membantu proses penyembuhan penyakit-penyakit degeneratif. Riset tentang HGH sudah dilakukan, penelitian kliniknya. Sebagai anti penuaan, meningkatkan tenaga dan fungsi otak, memperkuat fungsi jantung dan paru-paru, membangun otot, mengurangi lemak, menjadikan kulit lebih kencang, mencegah osteoporosis, tulang kropos, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki penglihatan dan daya ingat, meningkatkan fungsi seks. Ini sudah dilakukan. Dan sekarang produknya namanya biospray. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kilas balik, mengapa biospray ini sangat-sangat kuat dalam menunjang proses penyembuhan penyakit-penyakit degeneratif dan bisa membalikkan proses penuaan 10-20 tahun. Karena biospray yang pertama memperbaiki sistem hormon dengan cara meningkatkan level HGH yang sudah menurun. Berikutnya, fungsi-fungsi saraf kita diperbaiki. Sistem kardiovaskuler, peredaran darah dan sistem jantungnya juga diperbaiki. Sistem metabolismenya juga diperbaiki. Nah, inilah Bapak Ibu yang menyebabkan penyakit-penyakit ini, gejala-gejalanya secara cepat diringankan dan berikutnya proses penyembuhan berjalan secara efektif. Dan orang-orang yang menggunakan biospray minimal 6 bulan sampai 1 tahun, beliau akan mengklaim dirinya mengalami penyembuhan. Nah, kalau kita rangkum, berarti filosofinya biospray adalah meringankan dan menyembuhkan penyakit. Ini Bapak Ibu sekalian 100%-nya Bapak Ibu sekalian. Jangan menunda menyampaikan biospray ini kepada masyarakat. Karena masyarakat kita menunggu. Jadi kita harus paham ini. Supaya kita memberi pencerahan banyak kepada masyarakat.